Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Di Sabtu malam ini, aku akan melanjutkan membahas beberapa kasus kriminal yang sempat menggemparkan Indonesia. Pokoknya kalian jangan pernah bosan nongkrongin channel aku, karena aku akan upload setiap hari jam 7 malam. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist. Kalian tinggal pilih nih, mau yang kisah horor atau kasus kriminal. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah tetap setia nontonin channel aku. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Malam ini aku udah menyiapkan beberapa kasus yang akan kita bahas. Mungkin dari kalian banyak yang belum pernah mendengar tentang kasus-kasus ini. Jadi tetap stay di sini dan jangan kemana-mana. Yang pertama ada kasus Astini. Pembunuhan ini didasari oleh hutang piutang. Jadi pelakunya ini adalah seorang perempuan bernama Astini. Awalnya Astini ini berhutang kepada 3 tetangganya dan tak kunjung membayar. Nah, para tetangganya ini kemudian menagih. Saking kesalnya mungkin ya, karena Astini ini tidak kunjung membayar, tetangganya ini melontarkan kata-kata kasar. Tak terima dihina, Astini ini nekat memutilasi tetangganya menjadi 10 bagian. Peristiwa ini terungkap ketika ada penduduk sekitar yang menemukan potongan kepala di dalam kantong plastik. Polisi akhirnya mengusut kasus tersebut dan ditemukan pelaku, yaitu Astini. Pada Oktober 1996, Astini ini divonis hukuman mati dan dia dieksekusi dengan ditembak pada Maret 2005. Kedua ada kasus Rio Martil. Kasus yang menghebohkan ini terjadi pada awal tahun 2000. Pelakunya bernama Rio Alex Bulo atau dikenal dengan sebutan Rio Martil. Karena menurut keterangan, Rio ini selalu menghabisi korbannya dengan martil. Pada 1997 sampai 2001, Rio membunuh 4 orang yang memiliki latar belakang pemilik atau pengelola rental kendaraan. Rental ya guys. Rio Martil ini divonis hukuman mati pada 2001 dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pada 2005 dia membunuh teman satu selnya. Rio akhirnya dieksekusi mati pada 2008. Ketiga ada kasus pembunuhan Presdir PT Asaba. Presdir PT Asaba yang bernama Budi Harto Angsono tewas ditembak oleh orang tidak dikenal pada tahun 2003. Nasib naas juga menimpa Edi Siet, 33 tahun, seorang anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus berpangkat Sarsan II yang mengawal Budi. Tim gabungan marinir dan Polda Metro Jaya menembak mati Syam Ahmad Sanusi di kawasan Pandeglang, Banten. Sebelum tewas, Syam sempat melakukan perlawanan. Syam adalah eksekutor pembunuhan Direktur Utama PT Asaba tahun 2003. Dia beraksi bersama Suud Rusli yang kini sudah ditangkap atas suruhan Gunawan Santoso, yang juga sudah ditangkap dan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Jabatan terakhir Syam adalah Komandan Intai Para Amfibi. Namun, Syam dihentikan dengan tidak hormat sejak menjadi tersangka kasus pembunuhan. Saat ini, jenazah Syam masih tersimpan di Rumah Sakit Angkatan Laut di Minto Harjo. Yang keempat ada kasus Yuyun. Yuyun ini adalah siswi SLTP yang mendapat perlakuan biadab di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada 2 April 2016. Yuyun diruda paksa sepulang sekolah oleh 14 remaja dan pemuda. Dia kemudian dibunuh dan jasadnya ditemukan membusuk oleh warga dalam kondisi mengenaskan. Pada 2016, Majelis Hakim Pengadilan Bengkulu menjatuhkan hukuman mati pada salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. 5 terdakwa dewasa pemerkosa mendapat hukuman 10 tahun penjara dan pelaku yang masih di bawah umur mendapat vonis rehabilitasi di Jakarta di bawah pengawasan Kementerian Sosial.
kelima, ada kasus pembunuhan di Subang. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika berusia 23 tahun di Subang belum terungkap hingga saat ini. Hampir setahun kejadian ini berlalu, belum ada satupun pihak yang dinyatakan sebagai tersangka. Yang keenam, ada kasus pembunuhan Munir. Aktivis HAM Munir Said Talib meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004. Munir melakukan penerbangan karena ingin melanjutkan pendidikannya di Belanda. Anehnya, Munir ini sempat muntah-muntah dan mengeluh sakit perut. Sampai Belanda, Munir ditemukan tidak bernyawa. Namun pada 12 November 2004, Badan Forensik Belanda mengeluarkan hasil otopsi bahwa di lambung Munir ditemukan racun arsenik. Racun itu diminum dalam campuran jus jeruk yang diberikan pramugari pesawat sebagai welcome drink. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan Polikarpus sebagai tersangka. Yang ketujuh, ada kasus Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran. Nasruddin Zulkarnain meninggal dunia setelah ditembak orang tidak dikenal pada 14 Maret 2009. Insiden itu terjadi setelah dia main golf di Padang Golf Modern Land. Nasruddin tertembak pada bagian kepala dan leher. Ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh Nasruddin yang memergoki istri sirinya Rani Juliani tengah bersama Antasari di Hotel Grand Mahakam. Setelah itu, Nasruddin kerap meneror Antasari dengan berbagai ancaman. Setelah menceritakan teror itu kepada Komisaris PT Pers Indonesia Merdeka, Sigit Haryo Wibisono, Antasari pun dikenalkan kepada mantan Kapolres Jakarta Williardi Wizard. Terjadilah nih rencana pembunuhan terhadap Nasruddin. Oke, itu dia beberapa kasus pembunuhan yang sempat gempar di Indonesia. Gimana menurut kalian? Mana yang menurut kalian paling seram? Komen di bawah. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.